Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 15 Juli 2025, hari Selasa. Hari ini akan ada event yang penting untuk pasar. Teman-teman, di perdagangan hari ini akan ada rilis data GDP dari China di jam 9 pagi. Data forecastnya kalau kita perhatikan ekspektasinya adalah GDP Cina turun ya dari 1,2% menjadi 0,9%. Kemudian hari ini juga akan ada rilis data terkait dengan Euro Economic Statement ya, dari Christine Lagarde akan menyampaikan seperti apa pandangan dari perekonomian Uni Eropa di jam 4 sore nanti. Lalu dari Amerika Serikat jam setengah 8 malam akan ada rilis data CPI and Core CPI Inflation. Ini merupakan data penting yang harus kita perhatikan karena data CPI-nya saat ini menunjukkan forecast mengalami kenaikan. Artinya inflasi mengalami kenaikan, prediksinya ya mengalami kenaikan dari 2,8 menjadi 3%. Tentu saja kenaikan inflasi dapat berdampak kepada pergerakan dari dolar. Dolar akan berdampak kepada pergerakan dari Bitcoin dan aset yang lain. Ya, sementara ini indeks dolar mengalami peningkatan 0,23% seiring dengan menjelang forecast dari data CPI ini terrealisasikan. Seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi dari berita yang lain adalah dari member FOMC yaitu Michelle Bowman akan speech. Kemudian Fed Vice Chairman Supervision Barr akan speech juga di jam 23 ya, 23.45 hari ini, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa rilis data yang akan kita temukan untuk perdagangan hari ini. Sementara data kemarin sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sih datanya. Kebanyakan dari Cina ya, terkait dengan ekspor import. Kemudian kalau kita lihat dari data besok, ini masih akan ada data PPI juga dari Amerika Serikat, mengukur inflasi, lalu ada CPI dari Inggris. Oke, dari hari Selasa ini sampai nanti di hari Jumat itu kita numpuk banyak berita-berita penting. Jadi market tentu saja bakalan bergejolak ya teman-teman. Jadi waspada buat teman-teman yang trade. Perhatikan margin dan juga leverage kalian yang trading di market futures. Yang di market spot, congratulations yang udah sempat beli beberapa hari lalu. Bitcoin kemarin create level new all time high di 122 ya, 123.000, dan itu keren banget dengan kondisi Bitcoin dominance yang cenderung stabil di perdagangan kemarin. Ada beberapa indikasi penguatan tapi ternyata Bitcoin dominance-nya nggak terlalu naik signifikan. Kemarin momentum buat banyak altcoin mengalami rally. Saya perhatikan teman-teman di komunitas juga banyak yang cuan dari XLM, terus juga Habar ya, Hedera Habal, Algorand itu naik signifikan di perdagangan kemarin. XRP yang juga sebelumnya nggak terlalu gerak, dan XLM aja yang naik. XRP juga kemarin lumayan rally seperti itu. Dan hari ini sudah banyak altcoin yang menunjukkan indikasi untuk koreksi. Jadi yang pasang posisi short tentu saja akan diuntungkan sih di kondisi seperti sekarang ini. Tinggal pintar-pintar aja teman-teman ngambil posisi gitu. Ada banyak koin yang memang sudah turun setelah kenaikan yang tinggi. Jadi biasanya momentum-momentum seperti ini teman-teman bisa ya maksimalkan ya. Screeningnya pun gampang teman-teman. Tinggal cari aja koin yang udah naik tinggi. Kemudian teman-teman bisa cari opportunity-nya untuk di short ya. Itu. Saya sendiri udah lumayan sih dapat cuan juga kemarin. Kita akan coba untuk lihat dari data market. Yang pertama adalah Bitcoin Spot ETF di perdagangan kemarin kembali mendapatkan inflow sekitar 1 miliar ya. Ini lumayan positif. Kemudian dari ETF Ethereum-nya kemarin ada inflow 200 juta US dollar. Ini juga bagus. Kemudian dari liquidation yang kena short selling itu mayoritas rugi ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga dari posisi long juga banyak kena liquidation. Kalau kita perhatikan dari total yang kena liquid ini mayoritas memang dari
short selling karena pergerakan Bitcoin ditendang naik sampai all time high. Ya, akibatnya adalah banyak yang nge-short Bitcoin kena likuidasi, dan tentu saja ini merupakan sebuah proses yang wajar gitu. Ketika posisi short selling udah nggak seimbang dengan longnya, maka exchange biasanya akan membantu manipulasi untuk pergerakan harga. Maksudnya biasanya exchange juga akan bertindak, teman-teman. Mereka bantu whales-nya buat dorong market ya, dan ya setelah harga tercapai untuk posisi likuidasi yang menarik buat mereka, baru mereka turunkan lagi marketnya gitu. Jadi dibawa naik dulu sementara. Kalau kita lihat dari liquidation heat map, sebenarnya udah tercapai sih. Kemarin kita sudah sempat bahas di mana di atas area 119.000 ke atas itu adalah banyak order book ya yang menunggu. Artinya mereka itu blocking kayak bikin tembok gitu di atas, dan itu dihabisin semua kemarin. Dan untuk sekarang peluangnya menurut saya adalah mengambil likuidasi dulu di bawah, teman-teman. Jadi setelah di atas ini tercapai ya, apa namanya, order blocknya udah dihabisin semua. Sekarang menurut saya Bitcoin akan berpeluang ambil bensin dulu di bawah. Jadi ibaratnya mereka ambil likuidasi yang kuning-kuning ini, banyak banget nunggu di bawah, untuk nanti di bawah perbekalan buat kembali lanjut rally gitu. Jadi kalau dari point of view saya melihat bahwa Bitcoin ini masih bakalan berpotensi menguat gitu. Cuman dia butuh untuk tenaga lebih besar ya sebelum dia lanjut pada tren bullish-nya. Kalau kita lihat kemarin juga ada strategi mengumumkan, oh ini bukan kemarin sih, ini udah beberapa hari. Oh ini kemarin teman-teman. Hari ini tanggal 15. Oh iya 14 ya. Jadi MicroStrategy mengakuisisi Bitcoin sekitar 4.225 Bitcoin. Ini dikonfirmasi kemarin. Dan ini menunjukkan bahwa MicroStrategy pun masih terus membeli. Even banyak orang yang mengatakan Bitcoin udah kemahalan, Bitcoin apa namanya, udah nggak layak dibeli, lebih baik nunggu di harga 100.000 ke bawah. Tapi buktinya orang terkaya pun ya saat ini ya, yang punya paling banyak Bitcoin masih terus borong gitu. Kalau dihitung-hitung MicroStrategy ini kekayaannya luar biasa, teman-teman. Jadi mungkin masih akan terus melakukan akumulasi sampai harga Bitcoin di level all time high berikutnya. Semoga saja. Kemudian dari berita yang lain adalah nilai gabungan pasar kripto dan tunai BTSC mencapai 96,3 juta US dollar, termasuk 29.122 Ethereum, dan juga menandai peningkatan kepemilikan Ethereum sebesar 221% sejak akhir tahun 2024. Jadi ini adalah data terkait dengan BTSC ya, di mana BTSC ini company, dia itu hold aset berupa Ethereum dan juga Bitcoin tentunya. Dan di sini yang dilaporkan adalah mereka sudah hold Ethereum cukup banyak, teman-teman, yaitu 29 ribuan Ethereum. Dan saat ini mereka masih confidence ya, mereka melakukan staking, mereka juga membeli Ethereum dan disimpan di Rocket Pool gitu. Jadi perusahaan ini memegang Ethereum sebagai reserve-nya mereka. Itu mereka juga ada beberapa aset kelas lain sih yang mereka hold. Artinya adalah semakin banyak company yang menjadikan kripto Bitcoin ya sebagai reserve mereka, seperti itu. Kemudian berita yang lain adalah Vanguard, salah satu hedge fund terbesar. Katanya sih hedge fund terbesar kedua. Tapi Vanguard merupakan private company. Dia bukan public company seperti BlackRock. Nah, Vanguard ini dia itu punya banyak saham, teman-teman. Salah satu saham yang dimiliki dengan proporsi cukup besar itu adalah MicroStrategy. Dia punya BlackRock juga gitu. Jadi kalau statementnya tahun lalu Vanguard katanya nggak mau invest di Bitcoin, tapi pada kenyataannya adalah Vanguard perusahaan yang berinvestasi di perusahaan yang membeli Bitcoin gitu. Jadi ya semoga sih kedepannya Vanguard juga bisa ikutan mengakumulasi Bitcoin sama seperti yang dilakukan oleh BlackRock
karena itu bisa mengurangi liquidity yang ada pada market Bitcoin, sehingga untuk peluang rally-nya bakalan semakin tinggi. Kemudian juga ada perusahaan gaming yaitu Sharplink Gaming terus membeli Ethereum ya. Mereka membeli sekitar 16.374 Ethereum dalam 7 jam yang lalu dan kepemilikannya sekarang total adalah 270.000 Ethereum. Wow, ini perusahaan yang terus membeli Bitcoin secara akumulatif. Metaplanet juga kemarin mengumumkan pembelian Bitcoin sebanyak 797 Bitcoin. Kembali perusahaan-perusahaan pada borong Bitcoin sama Ethereum. Itu lalu ini riset saya sih, nggak saya sampaikan. Kemudian teman-teman ada TD Cowen, kabarnya dia memprediksi bahwa kenaikan Bitcoin itu bisa mencapai level 155.000 pada tahun ini di bulan Desember. Ya, ini dilihat karena melihat adopsi yang semakin masif, yang tidak diduga ternyata sudah banyak perusahaan, sudah banyak institusi yang masuk ke Bitcoin. Ada yang dilaporkan ke publik, ada juga yang memang mereka tidak memberikan informasinya secara bebas seperti itu. Jadi orang-orang yang memang sudah punya akses untuk mendapatkan data-data dan juga informasi ya dari sumber internal itu sekarang semakin paham, semakin yakin dan juga semakin melihat bukti nyata bahwa banyak sekali institusi yang memang sudah masuk ke industri ini gitu. Jadi ini merupakan sebuah optimisme ya, optimisme terhadap perkembangan Bitcoin dan juga kripto gitu. Tentu saja disclaimer, karena nggak semua kripto itu layak buat teman-teman beli, nggak semua kripto layak untuk di hold. Sementara ini institusi itu banyak yang melirik ya kalau kripto ya, itu rata-rata Ethereum, lalu BNB, kemudian Solana, XRP, ada Sui mungkin dan juga Avax beberapa gitu. Jadi cuma beberapa altcoin saja sebenarnya yang dipilih oleh para institusi. Ya, jadi tentu harus dicermati dan harus diseleksi juga altcoin mana yang kalau teman-teman pengen beli. Kemudian keep on eye on the new Solana ETF. Ini akan menarik untuk kita perhatikan karena Solana ETF, ini Solana ETF leverage teman-teman, berpotensi akan mulai mendapatkan approval. Ada juga Solana Spot ya, dari Reg Osprey yang kedepannya ini juga bakalan listing dan tentu saja akan menambah produk ETF yang ada di market setelah Bitcoin and Ethereum Spot ETF. Itu lalu dari berita yang lain adalah DWF Lab kemarin mendapatkan beberapa alokasi token PAM. Nah, congratulations bagi teman-teman karena token PAM sekarang sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange, salah satunya adalah Get.io, BitGet ya. Ternyata si DWF Lab dia punya banyak pump fund juga gitu. Kalau udah cuan sih profit taking aja. Lalu terakhir teman-teman, token unlock. Kita perlu remind buat teman-teman, hari ini akan ada token unlock dari Starknet. Ini lumayan gede, 3,53%. Lalu ada dari Say Network, unlocknya sekitar 1%, 15 jam ke depan. Lalu ada ARB, unlock 1,87%. 2 hari ke depan. Kemudian ada ZK, ada ApeCoin, ada token Trump, under review sih, tapi unlocknya cukup masif, yaitu sebanyak 45,36% 3 hari ke depan. Waspada bagi teman-teman yang punya token Trump. Kemudian yang unlock cukup besar FTN, ini unlock 4,64%. Kemudian ada Layer Zero, ZRO ya, dia unlock 23% dalam 5 hari ke depan, waspada banget. Lalu ada Venom, unlock 2,84%, Fat AI, nggak besar unlocknya, biasa aja. Optimism, unlock 1,79% dalam 16 hari ke depan. Jadi beberapa koin unlock tersebut dapat mempengaruhi harga. Ingat, semakin banyak token yang beredar di pasar, artinya semakin banyak supply, ya itu tentu saja membuat harganya akan semakin inflasi, semakin turun, merosot ya, kalau tidak diikuti dengan demand yang besar. Makanya
altcoin kalau dia nggak punya utility, nggak ada demand, kalau dia banyak unlock, maka harganya bakalan drop gitu. Kesempatan buat short. Oke, lumayan sih kalau kita lihat dari pergerakan dari Bitcoin ya. Bitcoin sangat kuat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman holdnya cuma Bitcoin, itu saya rasa bakalan sangat aman. Ya, saya pribadi mayoritas holdnya Bitcoin untuk sekarang ini. Karena saya nggak mau ribet buat nyari altcoin mana yang bagus. Justru saya beberapa kali memanfaatkan opportunity untuk short Ethereum, short altcoin, teman-teman. Kemarin dapat di Alpaca karena Alpaca udah drop lumayan. Terus sekarang lagi nargetin XLM sih, ongoing masih running, teman-teman. Jadi saya melihat XLM ini punya peluang buat turun karena harga XLM ini udah naik lumayan signifikan kemarin. Jadi udah waktunya gitu. Ingat ya, ini bukan rekomendasi buat diikutin karena saya sudah mempertimbangkan resiko, trading plan, dan juga apa namanya, udah pantau marketnya juga gitu. Tinggal sekarang pintar-pintar ambil posisi aja. Ambil posisi di mana ya, belinya di resistance gitu, TP di support. Itu yang saya pantau. Sementara untuk beberapa altcoin kayak contohnya Ethereum, Solana, ini terpantau masih kuat. Jadi jangan di short koin-koin yang kuat kayak gini gitu. Untuk saya saat ini melihat Bitcoin ini masih optimis ya. Pergerakan dari Bitcoin lumayan masih oke sejauh ini. Untuk liquidity yang mungkin dituju pada Bitcoin itu adalah di area support 118.700. Ini merupakan area support penting buat si Bitcoinnya. Ya, seandainya kalau proses koreksi bisa terjadi, teman-teman bisa tunggu di area tersebut gitu. Dan juga kalau kita lihat dari data liquidity, Bitcoin itu banyak liquidity-nya di kisaran 116, 115. Lalu yang tebal juga ada di 111 dan juga 110. Bisa nggak ya Bitcoin ke 110? Kalau bisa itu bagus sih. Di sini aku juga udah note ya bahwa level 114, 115 itu ada gap yang berpotensi untuk apa namanya, diisi oleh market. Seandainya kalau Bitcoinnya nanti dia koreksi turun, saya rasa bakalan akumulasi lagi Bitcoin di kisaran 114.000 sampai 113.700-an. Itu jadi planning saya itu. Dan untuk sekarang sih area support terdekat buat Bitcoin itu masih di 118.000. Kalau dia tuh bisa turun lebih dalam, bisa perhatikan 116.000. Di sana juga ada apa namanya, buyer yang udah menunggu, ada order book di sini. Kemudian seandainya kalau dia turun lebih dalam 114.000, 113.700 itu level-level yang bakalan menarik buat teman-teman akumulasi. Kesimpulannya adalah nggak ada yang tahu secara pasti Bitcoin ini bakalan kemana secara jangka pendek. Tapi saya percaya pergerakan Bitcoin ini masih dalam tren bullish. Ya, melanjutkan analisa kita setelah Bitcoin ini di time frame daily terpantau breakout dari descending broadening wedge pattern. Ya, ini polanya. Dan kita punya beberapa area level support yang penting banget untuk tidak ditembus oleh Bitcoin. Level support kunci sebenarnya ada di 107.000. Tapi kita nggak membicarakan Bitcoin ke 107.000. Kalau menurut saya peluang Bitcoin ke level tersebut memang ada, tapi itu pun kalau ada berita yang negatif banget gitu. Tapi kalau kita melihat dari berita yang ada saat ini, optimisme masih sangat bagus. Saya rasa Bitcoin udah ke 114.000, 113.700 saja udah ideal banget buat ambil barang di sana gitu. Jadi itu sih, semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Kita agak loncat-loncat karena kita mempertimbangkan banyak data juga. Jadi ini sekali lagi bukan prediksi, tapi sebuah plan atau apa ya, rencana seperti itu. Andai kata kalau Bitcoinnya koreksi, bisa tunggu di level-level tersebut. Seandainya pun kalau Bitcoin masih didorong naik di perdagangan hari ini, ya selamat aja. Bisa jadi pergerakan Bitcoin masih bisa apa namanya, menuju level 125.000. Ya, ingat hari ini kita akan dapat data penting. Data pentingnya adalah data CPI. Kalau nanti forecastnya ini nggak kejadian, let's say inflasi turun di bawah dari ekspektasi, itu bisa jadi Bitcoin malah naik, teman-teman. Bisa naik makin tinggi.
Maka dari itu, saya sendiri nggak berusaha untuk memprediksi apakah hari ini bakal naik atau turun. Tapi andai kata kalau hari ini koreksi, atau besok masih lanjut koreksi dan Bitcoin menuju ke 114.000, 113.700, di sana saya baru akan buy gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya poinnya. Dan untuk Bitcoin dominance, ekspektasinya saya sih semoga setelah penurunan yang terjadi ada kenaikan, ya mungkin altcoin akan terdampak gitu. Jadi posisi saya sementara di XLM masih bisa saya maintain gitu. Jadi gitu aja deh buat pembahasan kali ini. Semoga bisa dimengerti. Teman-teman, kita punya komunitas juga di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru untuk market ya. Jadi buat yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, ini ada teman kita nih yang bikin analisa Bitcoin cup and handle. Oh, keren ya Bitcoin cup and handle. Probably masih bisa naik ini sampai 155.000. Bener nggak sih? 156.000 targetnya teman-teman. Mirip lah kayak berita yang mana tuh? Yang ini ya, 155.000. Oke, menarik sih. Oke, gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.